Mbak, minum kopi dulu. Kenapa tidur di sini? Makasih. Saya diusir dari kontrakan dan masih belum dapat kontrakan baru. Assalamualaikum sahabat cerita inspirasi. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana jadinya jika tiba-tiba harus angkat kaki, meninggalkan tempat tinggal kita, dan terpaksa menghabiskan malam di emperan toko? Kali ini kita akan menyimak sebuah kisah luar biasa tentang ketangguhan seorang gadis. Dari kerasnya jalanan kota di malam hari, ia justru berhasil membuka pintu kesuksesan dan bertemu dengan seseorang yang mengubah takdirnya. Bentar. Sebelum lanjut, coba tulis dulu di komentar. Kamu lagi nonton dari mana nih? Kota mana? Penasaran banget siapa aja yang nonton video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, share, dan kritik sananya ya, supaya Mimin makin semangat bikin videonya. Ayo, kita mulai ceritanya. Sore itu, langit di ufuk barat tampak berwarna jingga keemasan. Angin berhembus pelan menyapu halaman sebuah rumah kontrakan sederhana yang biasanya terasa sangat tenang. Namun hari ini, suasana di halaman kontrakan itu sungguh berbeda dari hari-hari sebelumnya. Tumpukan kardus dengan berbagai ukuran berserakan di mana-mana. Gulungan plastik pembungkus, lakban coklat, dan tumpukan kertas resi pengiriman memenuhi lantai teras rumah. Di tengah kekacauan barang-barang itu, berdiri seorang wanita paruh baya yang tampak sangat sibuk mondar-mandir. Ia adalah Ibu Lasmi, sang pemilik rumah kontrakan tersebut. Keringat membasahi dahi Ibu Lasmi, namun senyum lebar tidak pernah lepas dari wajah kehibuannya. Sesekali ia berteriak memberikan arahan kepada dua orang kurir yang sedang mengangkut kardus-kardus itu ke dalam sebuah mobil box. Dagangan pakaian dari Ibu Lasmi mendadak viral di media sosial. Pesanan meledak tajam hingga mencapai ribuan paket hanya dalam waktu semalam. Keadaan ini tentu saja membawa kebahagiaan yang luar biasa baginya. Namun di saat yang sama juga membawa sebuah masalah baru. Ia benar-benar kehabisan ruang untuk menyimpan stok barang dagangannya. Ruang tamu rumahnya sudah penuh sesak. Bahkan area dapur pun sudah berubah menjadi lautan kardus pakaian siap kirim. Tepat pada saat kekacauan yang membahagiakan itu terjadi, seorang gadis muda melangkah masuk ke halaman kontrakan. Gadis itu bernama Seruni. Langkah kakinya terdengar tegap dan wajahnya memancarkan aura keceriaan. Meskipun ia baru saja pulang setelah seharian penuh berkeliling kota. Seruni selalu memiliki cara pandang yang unik dan positif terhadap kehidupan. Baginya, setiap hari adalah sebuah kanvas kosong yang selalu siap dilukis dengan warna-warni pengalaman baru. Ia melihat tumpukan kardus yang menghalangi jalan menuju kamarnya dengan tatapan heran. Seruni terpaksa berjalan menyamping, menyelipkan tubuh rampingnya secara hati-hati di antara tumpukan barang dagangan milik Ibu Lasmi. "Permisi, Ibu Lasmi," sapa Seruni dengan suara yang lembut namun terdengar sangat jelas. "Wah, sepertinya dagangan pakaian Ibu sedang laris manis ya hari ini. Selamat ya, Bu." Mendengar sapaan ramah itu, Ibu Lasmi menoleh dengan cepat ke arah pintu. Wajahnya yang semula ceria seketika berubah menjadi canggung dan memancarkan rasa bersalah yang mendalam. Ia buru-buru menghampiri Seruni lalu mengusap kedua tangannya yang sedikit berdebu pada kain celemek yang ia kenakan. Seruni, kamu sudah pulang, Nak?" balas Ibu Lasmi dengan nada suara yang sedikit bergetar dan ragu. "Iya, alhamdulillah, rezeki Ibu sedang mengalir deras. Tapi, Ibu jadi bingung dan merasa sangat tidak enak hati sekali sama kamu, Nak." Seruni mengeratkan keningnya perlahan. Ia menatap lekat wajah Ibu Lasmi dengan penuh tanda tanya di kepalanya. Tidak enak hati karena hal apa? "Bu, memangnya ada masalah apa di sini? Apakah saya secara tidak sengaja punya tunggakan uang air atau tagihan listrik bulan ini?" Ibu Lasmi menggelengkan kepalanya dengan gerakan yang cepat. Ia menarik nafas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menyampaikan sebuah berita yang mungkin akan terdengar kurang menyenangkan bagi gadis muda di hadapannya itu.
Sama sekali bukan begitu, Nak. Kamu itu adalah anak kos yang paling rajin membayar sewa tepat waktu, ucap Ibu Lasmi sambil memegang sebelah lengan Seruni dengan sangat lembut. Begini, Seruni, kamu bisa lihat sendiri kan keadaan rumah ini sekarang? Pesanan baju ibu meledak sangat luar biasa. Ibu benar-benar sudah tidak punya tempat lagi untuk menaruh tumpukan stok barang dan mengemas semua paketan ini. Kamar yang sedang kamu tempati itu letaknya paling depan dan ukurannya paling luas. Ibu berniat membongkar skat kamarnya pada malam hari ini juga untuk segera dijadikan perluasan gudang penyimpanan barang dagangan ibu. Seruni terdiam sejenak mendengar penjelasan tersebut. Ia mencerna setiap kata-kata Ibu Lasmi secara perlahan di dalam benaknya. Masa sewa kamar kontrakan milik Seruni itu sebenarnya masih tersisa waktu selama 3 bulan lagi. Ia memang sudah membayar lunas di awal masa sewa untuk mendapatkan sedikit potongan harga bulanan. Tentu saja, berita penggusuran ini terasa sangat mendadak baginya. Jika kejadian ini menimpa gadis lain, mungkin mereka sudah menangis terseduh-seduh, marah besar, atau memohon-mohon dengan putus asa agar tidak diusir pada sore menjelang malam yang semakin gelap ini. Mencari tempat tinggal baru dalam waktu yang sangat singkat jelas bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, apalagi di tengah kota besar yang serba sibuk dan padat penduduk. Namun, Seruni bukanlah gadis biasa yang mudah menyerah pada keadaan. Otak cerdasnya langsung berputar cepat, menghitung segala macam kemungkinan dan peluang bagus dari situasi yang mendadak ini. Jadi, maksud Ibu Lasmi, saya harus mengemasi barang dan pindah pada hari ini juga? Tanya Seruni dengan nada suara yang sangat tenang, tanpa ada sedikit pun intonasi kemarahan atau kekecewaan dalam kalimatnya. Ibu Lasmi menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia sama sekali tidak berani menatap langsung ke dalam mata Seruni. Iya, Nak Seruni, Ibu benar-benar meminta maaf dari lubuk hati Ibu yang paling dalam. Ibu tahu tindakan ini sangat mendadak dan mungkin terasa keterlaluan bagimu. Tukang bangunan langganan Ibu sudah Ibu telepon dari tadi siang, dan mereka akan datang 1 jam lagi untuk mulai membongkar dinding kamarmu. Ibu Lasmi kemudian merogoh saku celemeknya dengan tangan kanan yang sedikit gemetar. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang tersegel rapat. Ia menyerahkan amplop tersebut ke telapak tangan Seruni dengan tatapan mata yang penuh harap dan memohon pengertian. Ibu tahu ini adalah murni kesalahan Ibu, Nak. Oleh karena itu, Ibu kembalikan seluruh uang sewa kamarmu untuk sisa waktu 3 bulan ke depan. Tidak ada potongan biaya sepeser pun. Dan sebagai bentuk permintaan maaf karena telah meminta kamu pergi secara sangat mendadak, Ibu sudah menambahkan sejumlah uang kompensasi biaya pindahan di dalam amplop itu. Jumlahnya lumayan banyak. Seruni, tolong kamu terima dengan ikhlas ya, Nak. Ibu sama sekali tidak bermaksud jahat mengusir kamu dari sini. Ibu hanya sedang sangat kepepet oleh keadaan usaha Ibu. Seruni menerima amplop coklat itu dengan genggaman tangan yang mantap. Ia bisa merasakan secara langsung ketebalan isi amplop tersebut di telapak tangannya. Rasa penasaran perlahan mendorongnya untuk membuka ujung amplop dan mengintip sedikit isi di dalamnya. Sepasang mata Seruni seketika berbinar terang benderang. Lembaran uang kertas dengan nominal besar yang masih berbau-bau tampak berjajar sangat rapi di dalam sana. Jumlah kompensasi denda yang diberikan oleh Ibu Lasmi ternyata jauh lebih besar dari angka yang sempat ia bayangkan di dalam kepala. Uang tunai sebanyak ini bukan sekadar cukup untuk membiayai pencarian tempat tinggal kos yang baru, tetapi juga sangat lebih dari cukup untuk membeli lebih banyak lagi bahan baku kawat tembaga dan peralatan kerajinan tangan berkualitas tinggi yang selama ini selalu ia idam-idamkan untuk menunjang hobinya. Bibir Seruni perlahan melengkung ke atas, secara alami membentuk sebuah senyum yang sangat lebar, manis dan tulus. Sama sekali tidak ada sedikit pun rasa sakit hati, perasaan terbuang, atau merasa terzolimi di dalam relung dadanya. Ia justru melihat amplop tebal yang berada di tangannya ini sebagai sebuah tiket emas menuju kebebasan mutlak dan pintu masuk untuk petualangan baru yang menyenangkan. Ibu Lasmi, ucap Seruni memecah keheningan sambil menggenggam sebelah tangan Ibu Lasmi dengan erat.
hangat dan memancarkan kehangatan. Ibu tidak perlu merasa bersalah sampai sedih seperti ini. Saya sama sekali tidak marah kepada ibu. Justru saya merasa sangat ikut senang melihat usaha keras ibu akhirnya membuahkan hasil yang sangat luar biasa hebat. Rezeki besar memang tidak boleh ditolak begitu saja, Bu. Kalau memang kamar itu sangat dibutuhkan untuk gudang, demi kebaikan kelancaran usaha ibu ke depannya, saya dengan sangat senang hati akan segera masuk berkemas dan pindah keluar pada malam hari ini juga. Ibu Lasmi secara spontan mendongakkan kepalanya, menatap wajah cerah Seruni dengan rasa tidak percaya yang amat sangat. Ia sebelumnya sudah bersiap mental untuk mendengarkan amukan kemarahan, tangisan keras, atau bahkan makian pedas dari gadis di depannya itu. Namun, kejutan yang ia dapatkan justru murni sebuah pengertian mendalam dan senyum manis yang menenangkan hati. "Kamu sungguh tidak merasa marah kepada ibu, Nak Seruni?" tanya Ibu Lasmi dengan mata yang kini mulai berkaca-kaca karena diselimuti rasa terharu yang luar biasa. "Kamu benar-benar anak yang sangat baik hati. Ibu akan selalu mendoakan agar segala kebaikan senantiasa menyertai setiap langkahmu dimanapun kamu berada nantinya, Nak." "Amin. Terima kasih banyak atas doanya, Bu," jawab Seruni dengan nada yang sangat riang dan bersemangat. "Sekarang izinkan saya untuk masuk ke dalam kamar dulu ya, Bu. Saya mau segera membereskan semua barang-barang milik saya sebelum rombongan tukang bangunannya datang dan mulai bekerja." Seruni kemudian membalikkan badannya dan segera melangkah masuk ke dalam kamar yang selama ini menjadi tempat peristirahatannya. Ruangan kamar itu memang tidak terlalu besar ukurannya, namun selalu tertata dengan sangat rapi, wangi, dan terjaga kebersihannya. Ia memang sengaja tidak memiliki terlalu banyak perabotan berukuran besar yang merepotkan. Harta kekayaannya yang paling berharga dan penting hanyalah sebuah koper ukuran sedang berwarna biru tua, beberapa potong pakaian sederhana untuk keperluan sehari-hari, dan sebuah kotak perkakas kokoh berbahan kayu jati yang berisi penuh alat-alat kesayangannya. Di dalam kotak kayu bernilai itu, Seruni selalu menyimpan tang potong kecil, tang jepit berujung lancip, serta berbagai macam ukuran gulungan kawat tembaga yang seringkali ia sulap menjadi aneka bentuk kerajinan perhiasan yang sangat indah dan bernilai seni tinggi. Dengan gerakan tangan yang sangat cekatan, terampil, dan efisien, Seruni mulai melipat pakaian-pakaiannya satu persatu di atas kasur. Ia memasukkan semua pakaian itu ke dalam koper biru tua miliknya dengan susunan yang sangat rapi agar semua barang pentingnya bisa masuk ke dalam sana dengan sempurna tanpa ada yang tertinggal. Sambil terus sibuk melipat baju demi baju, pikirannya terus melayang bebas memikirkan berbagai macam rencana selanjutnya untuk malam ini. Ia sama sekali tidak merasa sedih atau berat hati meninggalkan kamar yang sudah ia tempati dengan nyaman selama beberapa bulan terakhir ini. Bagi seorang gadis tangguh seperti Seruni, rasa kenyamanan sejati tidak pernah ditentukan oleh seberapa mewah atau menetapnya sebuah tempat tinggal, melainkan selalu ditentukan oleh ketenangan di dalam pikiran dan kemerdekaan batin yang terus ia jaga. Setelah semua lipatan pakaian dirasa sudah masuk dengan aman ke dalam koper biru, Seruni beralih mengambil kotak perkakas kayunya dengan hati-hati. Ia membuka penutupnya sebentar untuk sekedar memastikan bahwa semua peralatan berharganya telah tersusun dan tersimpan dengan aman pada posisinya masing-masing. Ia kemudian meletakkan kotak perkakas kayu itu dengan posisi mendatar di bagian paling atas tumpukan baju. Menekan barang bawaannya sedikit, lalu segera menarik dan menutup resleting pinggiran kopernya. Suara gesekan resleting yang tertutup hingga rapat ke ujungnya itu seolah menjadi penanda kuat bahwa dirinya sudah benar-benar siap untuk melangkah pergi meninggalkan masa lalunya di ruangan ini. Malam akhirnya mulai turun dengan pelan menyelimuti suasana kota. Suara bising dari berbagai aktivitas di luar lingkungan kontrakan mulai berkurang perlahan. Seiring dengan perginya rombongan mobil box pembawa tumpukan paket milik Ibu Lasmi,
Seruni berdiri tegak tepat di area tengah ruangan yang kini sudah terlihat kosong melompong itu. Ia mengedarkan pandangan matanya yang tajam ke setiap sudut ruangan demi sudut ruangan. Memastikan untuk yang terakhir kalinya bahwa tidak ada satupun barang penting miliknya yang tidak sengaja tertinggal di sana. Ia tersenyum puas, menghembuskan napas pelan dari mulutnya, dan merasa sangat lega serta terbebas dari beban apapun. Amplop coklat tebal yang menjadi kompensasi pemberian Ibu Lasmi kini sudah tersimpan dengan sangat aman di bagian dalam tas lempang kecil berbahan kulit yang melingkar erat menyilang di bagian dadanya. Seruni menjulurkan tangannya dan menarik tuas gagang koper birunya dengan penuh tenaga. Roda koper berbahan karet itu berderit pelan memecah keheningan saat bergesekan dengan permukaan lantai tegel kamarnya yang dingin. Ia perlahan berjalan keluar menuju area teras depan, tempat di mana Ibu Lasmi sedang duduk beristirahat di kursi plastik sambil terus mengipasi lehernya sendiri menggunakan selembar potongan karton bekas sisa kardus pakaian. Ibu Lasmi, semuanya sudah selesai. Saya izin pamit dulu ya, ucap Seruni dengan lantang dan suara yang tetap ceria membelah suasana malam. Semoga usaha jualan ibu ke depannya semakin sukses besar. Pesanan yang masuk semakin banyak setiap harinya dan proses pembuatan gudang barunya bisa cepat selesai dikerjakan tukang malam ini. Mendengar suara perpisahan itu, Ibu Lasmi langsung berdiri dengan gerakan yang cepat. Ia setengah berlari menghampiri Seruni dan kemudian memeluk tubuh gadis yang usianya jauh di bawahnya itu dengan sangat erat, seakan tidak ingin melepaskannya. Hati-hati di jalan selama perjalanan malam ini ya, Nak. Sekali lagi, Ibu memohon maaf kepadamu atas kejadian mendadak ini. Kalau di masa depan nanti, kamu tiba-tiba butuh bantuan apa-apa, tolong kamu jangan pernah merasa sungkan untuk sekedar menelepon atau menghubungi ibu. Tentu saja pasti, Bu. Terima kasih banyak untuk seluruh kebaikan dan bantuannya selama saya tinggal di sini. Balas Seruni dengan tulus, sambil menepuk punggung Ibu Lasmi dan membalas pelukan hangat dari wanita parubaya tersebut. Setelah melepaskan pelukannya, Seruni kemudian membalikkan arah langkah badannya dan berjalan pasti menuju jalan keluar melewati pintu gerbang besi rumah kontrakan itu. Angin malam kota yang cukup kencang langsung menyambut tubuhnya. Suhu udara saat itu terasa lumayan sejuk menembus kulit. Lampu-lampu tiang yang berada di pinggiran jalan raya sudah mulai menyala terang, seolah secara khusus bertugas menerangi setiap langkah kakinya di atas susunan lantai trotoar kota. Suara bising dari berbagai jenis kendaraan bermotor yang terus berlalu lalang menembus jalanan malam terdengar di telinganya bagaikan sebuah irama musik yang menyenangkan, yang bertugas mengiringi langkah pertama dari awal petualangan barunya di luar sana. Berjalan sendirian di gelapnya malam hari, sambil terus menarik dan menyeret koper yang cukup berat, mungkin bagi sebagian besar orang akan terlihat seperti sebuah adegan sinetron yang sangat menyedihkan dan patut dikasihani. Namun pandangan itu sama sekali tidak berlaku bagi seorang Seruni. Ia terus berjalan tegap dengan irama langkah kaki yang terasa sangat ringan menapaki bumi. Kepalanya terus menengadah tegak, dan kedua bola matanya terus berbinar-binar memandang takjub ke arah kerlap-kerlip lampu kota yang menghiasi gedung-gedung di kejauhan. Sambil sesekali meraba lembut tas lempang kulitnya, ia bisa merasakan secara nyata keberadaan amplop coklat tebal berisikan uang tunai di dalamnya. Tumpukan uang itu berhasil memberikan sebuah rasa perlindungan dan jaminan keamanan yang luar biasa menenangkan pikirannya di malam itu. Malam ini, aku adalah seorang manusia yang benar-benar bebas sepenuhnya, bisik Seruni dengan lirih di dalam relung hatinya yang paling dalam.
sambil terus memamerkan senyumnya yang teramat lebar. Aku punya modal uang yang sangat cukup sekarang. Aku tidak harus buru-buru memaksakan diri mencari dan menyewa kamar kos yang asal-asalan pada malam hari ini juga. Barangkali malam ini aku bisa lebih santai, mencari sebuah tempat terang yang cukup nyaman untuk sekedar duduk melepas lelah, sambil menikmati keindahan suasana kota yang tenang dan merencanakan kembali sketsa desain kerajinan perhiasanku yang baru dengan tenang. Mari kita anggap saja bahwa malam hari ini aku sedang menikmati liburan dadakan yang sangat menyenangkan dan belum pernah aku rencanakan sebelumnya. Malam semakin larut menyelimuti jalanan kota yang perlahan mulai terlihat lengang dan sunyi. Pikiran di dalam kepalanya terasa sangat jernih, ringan, dan sama sekali tidak terbebani oleh rasa khawatir sedikit pun. Tempang berbahan kulit tebal yang melingkar erat menyilang di bagian dadanya. Tempat di mana amplop tebal berisi uang kompensasi itu tersimpan dengan sangat aman. Seakan menjadi jangkar penenang kuat yang membuat hatinya merasa sangat damai. Ia bisa saja memanggil taksi sekarang juga dan segera menyewa sebuah kamar penginapan mewah untuk beristirahat malam ini. Namun, jiwa seni dan naluri petualang liar di dalam dirinya justru menginginkan sebuah pengalaman yang berbeda dan jauh lebih menarik dari sekedar tidur di atas kasur empuk yang membosankan. Setelah berjalan santai melewati beberapa blok bangunan pertokoan besar yang sudah lama menutup pintu gerbang besi mereka dengan rapat, langkah kaki Seruni perlahan mulai melambat. Ia mulai mengedarkan pandangan matanya ke sekeliling area pertokoan tersebut dengan sangat teliti dan waspada. Ia sedang mencari sebuah tempat yang dirasa paling pas, aman, dan nyaman untuk sekedar duduk melepas lelah serta menghabiskan sisa malam ini dengan tenang tanpa ada gangguan. Ia sempat melewati sebuah lorong gelap yang berada tepat di antara dua buah gedung perkantoran tinggi. Namun, ia segera menggelengkan kepalanya dengan cepat. Lorong itu terlihat sangat kotor, berbau kurang sedap, dan sama sekali tidak memancarkan energi positif yang ia butuhkan untuk malam ini. Ia kemudian terus melanjutkan perjalanannya dan menemukan sebuah halte bus yang berukuran cukup besar dan beratap panjang. Halte itu terlihat cukup terang dan memiliki deretan kursi panjang berbahan besi yang kokoh. Tetapi lokasi halte itu berada tepat di pinggir jalan raya utama yang lebar yang masih sering dilewati oleh truk-truk pengangkut barang berukuran besar. Suara bising dari knalpot truk yang sangat keras bergemuruh itu tentu saja akan sangat mengganggu ketenangan dan konsentrasinya nanti. Seruni kembali menarik tuas koper birunya dan melanjutkan perjalanan pencariannya dengan penuh kesabaran yang luar biasa. Ia sangat yakin bahwa pasti ada satu tempat yang paling sempurna yang sedang menunggunya dengan sabar di suatu sudut tersembunyi kota ini. Hingga pada akhirnya, setelah berjalan terus melewati sebuah perempatan jalan yang cukup sepi dan tenang, langkah kaki Seruni mendadak terhenti secara total. Sepasang mata bulatnya langsung tertuju pada sebuah bangunan ruko tua berlantai 2 yang berdiri kokoh mempesona di sudut jalan. Ruko itu terlihat sangat berbeda, mencolok, dan jauh lebih terawat kebersihannya dibandingkan dengan deretan bangunan lain di sekitarnya. Bagian depan ruko tersebut didominasi oleh jendela kaca transparan berukuran sangat besar yang menjulang tinggi dari batas lantai bawah hingga menyentuh langit-langit atap bagian atas. Dari balik kaca transparan yang sangat bersih cemerlang itu, Seruni bisa melihat dengan sangat jelas berbagai macam bentuk perabotan kayu bernuansa antik yang dipajang rapi di bagian dalam ruangan. Ada sebuah kursi malas berlengan panjang yang terbuat dari kayu jati berukir indah. Ada sebuah lemari pajangan tinggi yang berisi penuh dengan piring-piring keramik kuno bercorak biru langit. Dan ada juga sebuah meja bundar kecil yang di atasnya diletakkan secara presisi sebuah lampu meja klasik dengan kap lampu bermotif bunga mawar yang sangat cantik.
Sebuah lampu ruangan berukuran kecil berwarna kuning temaram sengaja dibiarkan terus menyala di bagian dalam ruko, memberikan kesan yang klasik, elegan, dan sangat misterius. Papan nama ruko itu terbuat dari potongan kayu tebal berukir tulisan tangan yang sangat rapi dan bernilai seni. Seruni mengejap pelan tulisan besar itu di dalam hatinya secara perlahan. Galeri mebel klasik dan barang antik. Namun hal yang paling menarik perhatian utama Seruni bukanlah deretan perabotan mahal dan mewah yang ada di dalam sana, melainkan sebuah area emperan luas yang membentang tepat di depan jendela kaca ruko tersebut. Emperan itu berlantai keramik putih bersih yang tampak baru saja dipel dan dibersihkan sebelum toko mebel itu ditutup sore tadi. Permukaan keramik putihnya masih terlihat sedikit mengkilap saat memantulkan cahaya dari tiang lampu jalan yang berdiri tegap tepat di tepi trotoar jalan depan ruko. Area emperan itu juga memiliki desain menjorok cukup dalam ke arah dalam bangunan, sehingga memiliki sebuah atap pelindung beton yang sangat lebar yang pasti akan melindunginya dengan sempurna dari tetesan embun malam atau bahkan jika tiba-tiba turun hujan deras sekalipun. Suasana di sudut jalan perempatan ini terasa sangat sepi, tenang, aman, dan jauh dari kebisingan lalu lalang kendaraan bermotor yang memusingkan. Sebuah senyum yang amat sangat mempesona kembali merekah indah di wajah cantik Seruni. Ini dia tempat tersembunyi yang selama ini aku cari. Gumam Seruni dengan nada suara yang sangat pelan, namun terdengar penuh dengan rasa kepuasan yang mendalam. Sebuah kamar hotel bintang 5 beratapkan langit yang luas. Sebuah kamar hotel bintang 5 beratapkan langit yang luas dengan pemandangan pameran barang antik paling eksklusif di seluruh kota ini. Dan tentu saja, aku tidak perlu membayar biaya sewa kamarnya sepeser pun malam ini. Seruni segera melangkah maju mendekati area lantai temperan ruko tersebut dengan perasaan yang sangat gembira ria. Ia meletakkan koper birunya secara perlahan di atas lantai keramik putih dengan posisi tidur mendatar. Ia kemudian membuka resleting tas ransel kecil yang selalu menempel di punggungnya dan mengeluarkan selembar kain selendang batik berukuran cukup lebar yang biasanya ia gunakan sebagai syal penahan udara dingin. Seruni melipat selendang kain batik itu menjadi 2 bagian yang sama besar agar terasa lebih tebal. Lalu menghamparkannya dengan rapi di atas lantai keramik yang dingin, tepat di samping letak koper birunya. Ia kemudian duduk bersila di atas alas kain selendang tersebut dengan posisi tubuh yang sangat nyaman dan rileks. Koper biru yang tertidur mendatar tepat di hadapannya itu kini resmi beralih fungsi menjadi sebuah meja kerja darurat yang memiliki ketinggian sangat pas dan ideal dengan posisi duduknya saat ini. Cahaya terang benderang dari tiang lampu jalan raya benar-benar jatuh secara tegak lurus menyinari area atas kopernya. Persis menyerupai sebuah lampu sorot panggung yang sengaja dipersiapkan khusus untuk sebuah pertunjukan seni panggung yang luar biasa megah. Setelah merasa posisi duduk beralaskan kain batiknya sudah sangat nyaman dan mantap, Seruni membuka resleting koper birunya secara perlahan dan hati-hati. Ia hanya membuka bagian atas resleting koper itu sedikit saja, tepat berlokasi di area tempat ia menyimpan kotak perkakas kayu jati kesayangannya pada saat berkemas sore tadi. Ia menarik kotak perkakas kayu itu keluar dengan menggunakan kedua belah tangannya yang kuat, lalu meletakkannya dengan sangat hati-hati di atas permukaan koper yang kini menjadi meja kerja daruratnya. Aroma khas kayu jati tua yang wangi bercampur dengan sedikit bau tajam dari cairan pemoles besi langsung menyeruak masuk memenuhi rongga indera penciumannya ketika ia membuka tutup engsel kotak tersebut. Bagi Seruni pribadi, aroma unik campuran ini jauh lebih menenangkan pikiran dan mampu memberikan rasa kebahagiaan dibandingkan dengan aroma wangi parfum mahal merek luar negeri manapun.
Jari jemari tangannya yang sangat lentik dan terampil mulai bergerak lincah menari-nari memilah dan memilih peralatan tempur yang akan ia gunakan pada malam hari ini. Ia mengambil sebuah tang potong berukuran kecil yang ujung capitnya masih sangat tajam dan presisi. Sebuah tang jepit berhidung panjang dan runcing yang biasa ia gunakan untuk memuntir kawat tebal. Dan tentu saja, sebuah gulungan besar kawat tembaga berkualitas tinggi berwarna emas kecoklatan yang masih sangat panjang sisa potongannya. Seruni meletakkan semua peralatan besinya itu berjejer dengan sangat rapi dan berurutan di atas koper birunya. Ia kemudian menarik napas panjang, mengisi rongga paru-parunya dengan udara malam kota yang terasa segar, lalu menghembuskannya secara perlahan melalui celah bibirnya. Segala bentuk rasa lelah fisik akibat berjalan kaki berkilo-kilometer jauhnya dan semua sisa memori tentang tumpukan kardus baju pesanan milik Ibu Lasmi seketika langsung menguap mengudara begitu saja, terbang jauh terbawa hembusan angin malam entah kemana perginya pada detik saat ini. Seluruh tingkat fokus, besarnya perhatian, dan segenap energi jiwanya telah sepenuhnya menyatu padu dengan gulungan kawat tembaga dingin yang sedang ia genggam erat di telapak tangan kirinya. Seruni mulai memotong ujung kawat tembaga tebal itu sepanjang beberapa jengkal tangan, menggunakan tang potong kecilnya dengan sekali tekanan kuat. Suara logam besi beradu yang sangat pelan memecah kesunyian malam di depan toko mebel antik itu dengan indah. Ia kemudian beralih mengambil tang jepit berhidung panjang dengan menggunakan tangan kanannya dan mulai memuntir, membengkokkan, serta melengkungkan batangan kawat tembaga lurus tersebut dengan sangat telaten, teliti, dan penuh dengan perhitungan sudut yang sangat presisi. Setiap gerakan lincah tangannya terlihat sangat mengalir lancar tanpa ada keraguan sedikit pun, bagaikan gerakan tangan lincah seorang maestro musik yang sedang sibuk memimpin sebuah pertunjukan orkestra besar. Tidak ada satupun buku pola gambar acuan yang ia jadikan patokan desain pada malam hari ini. Ia membiarkan seluruh aliran imajinasi seninya mengalir bebas tumpah ruah tanpa batas ukuran. Dituntun dengan lembut oleh suasana malam yang sangat tenang dan dibantu oleh bayangan keindahan lampu-lampu jalan kota. Dengan penuh rasa kesabaran yang sangat luar biasa tinggi, sedikit demi sedikit, bentuk kawat tembaga yang pada mulanya hanya lurus kaku membosankan itu mulai berubah wujud perlahan, menjadi sebuah bentuk kerajinan tangan yang sangat menakjubkan. Seruni malam ini sedang membuat sebuah kerangka dasar perhiasan berbentuk kelopak bunga teratai air yang berlapis-lapis indah. Ia memuntir ujung setiap kawat perbatasan dengan sangat rapat dan bertenaga, sehingga membentuk sebuah jalinan simpul mati yang amat sangat rapi dan kokoh tidak tergoyahkan. Cahaya lampu tiang jalan yang menyorot terang dari area atas trotoar itu memantul dengan sangat mempesona pada permukaan kawat tembaga yang sedang ia kerjakan dengan serius, menciptakan sebuah kilauan pantulan warna emas murni yang terlihat sangat mewah, mahal harganya, dan pastinya sangat menawan hati siapa saja yang melihatnya. Saat hembusan angin malam sesekali bertiup cukup kencang menerpa kulit wajahnya, Seruni sama sekali tidak merasa kedinginan atau menggigil. Semangat berkarya besar yang berkobar menyala-nyala di dalam rongga dadanya telah sukses menghasilkan sebuah energi panas buatan yang berhasil menghangatkan seluruh aliran darah di dalam tubuhnya secara menyeluruh. Waktu bergulir dan jam demi jam pun terus berlalu tanpa terasa sedikit pun. Tenggelam perlahan bersama denting pelan ritme suara tang penjepit besi yang beradu dengan kerasnya kawat tembaga. Seruni akhirnya sudah berhasil menyelesaikan sebuah karya liontin kalung berbentuk bunga teratai yang ukurannya cukup besar menutupi telapak tangannya. Dengan detail banyak lekukan yang sangat rumit pembuatannya dan nyaris terlihat sempurna tanpa cacat.
Ia mengangkat karya emasnya itu tinggi-tinggi ke udara dengan kedua tangannya dan membiarkan bentuk liontin itu diterangi secara langsung oleh pendar cahaya lampu jalan. Mahakarya seni luar biasa ini adalah sebuah bukti nyata yang tidak terbantahkan dari sebuah ketangguhan mental baja yang luar biasa kuat. Di saat banyak orang di luar sana mungkin akan langsung menangis terseduh-seduh meratapi nasib buruk saat harus terpaksa diusir dari tempat tinggal mereka secara sepihak di malam hari. Seruni justru dengan brilian berhasil mengubah momen malang menyedihkan ini menjadi sebuah pesta perayaan unjuk kreativitasnya yang sangat memukau mata. Ia tersenyum sangat lebar dan merasa sangat puas melihat hasil keringat kerja kerasnya sendiri malam ini. Emperan depan toko mebel barang antik yang berlantai dingin ini telah resmi berubah wujud secara total menjadi sebuah ruang studio seni jalanan paling mewah dan pastinya merupakan tempat paling membahagiakan yang pernah ia miliki sepanjang garis hidupnya. Seruni kemudian kembali menurunkan tangannya dan meletakkan liontin teratai yang sudah selesai ia kerjakan dengan susah payah itu ke dalam sebuah kotak bludru hitam berukuran kecil yang memang selalu ia sediakan khusus tersimpan di dalam ruang tas perkakasnya. Ia menyimpan kotak bludru hitam kecil itu dengan sangat ekstra aman, seolah ia sedang menyimpan secara rahasia sebuah harta karun peninggalan raja-raja zaman dahulu kala yang sama sekali tidak ternilai harganya. Kepuasan batinnya ternyata sama sekali tidak berhenti sampai di batas pembuatan liontin kalung itu saja. Jari-jari tangannya yang meskipun saat ini sudah mulai terasa sedikit pegal, berdenyut, dan kaku akibat cuaca dingin malam hari yang suhu udaranya semakin merosot tajam, tetap saja merasa sangat gatal untuk terus lanjut berkarya menghasilkan bentuk-bentuk desain perhiasan yang baru. Ia memandang lekat sisa gulungan tebal kawat tembaganya yang ternyata masih lumayan panjang sisa ukurannya. Sebuah senyum tipis kecil penuh teka-teki misterius kembali menghiasi bibir merahnya yang indah. Ia sangat ingin menciptakan sepasang anting perak yang nantinya bisa dipadukan dengan sangat serasi untuk dipakai bersama kalung liontin teratai mahakarya buatannya tadi. Tanpa banyak membuang waktu secara percuma, ia kembali mengambil tang potong andalannya dari atas koper biru, menjepit bagian besinya kuat-kuat pada batangan kawat tembaga yang berwarna keemasan terang tersebut dan memotongnya dengan cekatan menjadi 2 potongan bagian yang panjang ukurannya benar-benar sama persis. Seruni memang adalah seorang seniman perfeksionis yang sangat mengutamakan keseimbangan proporsi dan keharmonisan bentuk visual dalam setiap inci desain karyanya. Pada kesempatan kali ini, ia sedang keras membayangkan sebuah bentuk daun panjang meruncing yang meliuk-liuk dengan sangat anggunnya, seolah benda itu sedang tertiup bebas oleh hembusan angin musim semi yang berhembus lembut. Ia mulai kembali memuntir ujung runcing kawat itu menjadi sebuah pusaran spiral berukuran sangat kecil, sebagai titik mula pilar awal pembuatan kait gantung antingnya nanti. Proses pengerjaan pembuatan sepasang anting kecil ini ternyata justru membutuhkan tingkat konsentrasi mata yang jauh lebih tinggi dan sangat menyita ruang pikirannya. Karena detail bentuk ukurannya memang jauh lebih kecil, rapuh, dan sangat rentan mengalami gagal bentuk jika ia secara tidak sengaja salah memberikan kekuatan tenaga tekanan pada jepitan tang besinya. Sesekali waktu untuk meregangkan otot, Seruni sengaja menghentikan aktivitas memuntirnya sejenak dan meregangkan kedua lengan tangannya ke arah atas kepalanya dengan posisi tinggi-tinggi untuk sekadar menghilangkan rasa pegal linu yang menumpuk di area tulang bahu dan pundaknya. Ia menolehkan kepalanya secara perlahan ke arah dalam melewati jendela kaca toko mebel antik yang ada di tempat belakang punggungnya. Ia menatap tajam bayangan pantulan tubuhnya sendiri di permukaan kaca ruangan yang gelap gulita itu.
ia melihat dengan jelas sosok seorang gadis muda pemberani yang sedang duduk santai sendirian di atas ubin lantai, hanya beralaskan selembar kain selendang batik diterangi oleh sorot lampu jalanan kota sepi, dengan sebuah koper usang yang setia dijadikan meja kerja darurat, dan kondisi telapak tangan yang kotor kehitaman oleh debu kawat berkarat. Namun satu hal yang pasti, bayangan pantulan di kaca itu sama sekali tidak memancarkan aura kesedihan suram ataupun aura penderitaan hidup sedikit pun. Bayangan di kaca jernih itu justru dengan berani memancarkan pancaran ketegasan hidup, rasa percaya diri tinggi yang tidak tergoyahkan, dan tentu saja aura kebahagiaan yang sangat murni dari dasar hati, tanpa dibuat-buat untuk menutupi kesedihan. Ternyata keputusan hebat untuk bekerja santai di luar ruangan pada malam hari dengan suasana setenang ini bisa sukses memberikan aliran ide inspirasi yang jauh lebih gila dan luar biasa liar. Ya, ucap Seruni sendirian memecah kesunyian malam sambil kembali menundukkan kepala dan menatap tajam penuh cinta ke arah kawat tembaga di genggaman tangannya. Aku benar-benar sama sekali tidak menyangka bahwa berbagai ide tumpukan desain yang sempat mengalami kemacetan parah selama berbulan-bulan lamanya kemarin justru malah bisa mengalir deras begitu lancar dan sungguh tak terbendung di tempat jalanan seperti ini. Entah akan seperti apa jadinya nasib otakku jika Ibu Lasmi tidak secara mendadak mengusirku keluar sore tadi. Mungkin jika tidak diusir, aku pada jam segini hanya akan terbaring lemas, bermalas-malasan di atas kasur empuk, sambil menatap dengan tatapan kosong penuh kebingungan ke arah langit-langit kamar kontrakan saja. Rentetan pemikiran positif yang bersemayam kuat itu semakin memacu detak adrenalin dan luapan rasa bahagianya hingga memuncak ke tingkat tertinggi. Tangan kirinya menjepit batang kawat tembaga itu dengan ikatan yang sangat kokoh, tak tergoyahkan oleh getaran apapun. Sementara tangan kanannya yang sedang memegang erat tang jepit bergerak berputar konsisten dengan ritme kecepatan yang sangat stabil dan teratur rapi. Seakan jari-jarinya menari indah mengikuti alunan merdu melodi sunyi malam kota besar. Sedikit demi sedikit, namun pasti, bentuk pola daun meliuk cantik yang sedari tadi ia bayangkan di dalam kepalanya, secara perlahan namun pasti, mulai terlihat semakin nyata bentuk fisiknya di dunia nyata. Ia kemudian dengan hati-hati merapatkan beberapa susunan bagian kawat yang terlihat berjarak agak renggang untuk berhasil memberikan sebuah efek tekstur garis tulang daun agar tampak jauh lebih realistis, detail, dan tentu saja agar terlihat jauh lebih hidup. Setelah mahakarya bentuk anting daun yang pertama pada akhirnya selesai dikerjakan dengan hasil yang sangat memuaskan hati, ia segera beralih cepat untuk mulai mengerjakan proses pembuatan anting yang kedua dengan penuh kehati-hatian tingkat tinggi, selalu berusaha keras tanpa henti agar setiap lekukan rumitnya bisa persis 100% kembar identik dan berukuran sangat presisi, menyerupai bagian anting pasangannya yang sudah jadi tadi. Waktu malam hari terus saja bergulir maju, merayap secara perlahan namun tanpa henti, melewati batas sepi tengah malam menuju suasana dini hari yang suasananya kini semakin terasa sunyi senyap dan sepi dari segala jenis aktivitas. Suhu udara dingin di sekitar emperan toko situ semakin merosot tajam, turun ke angka terendahnya dan terasa sangat dingin bagai es batu yang menusuk kejam, menembus lapisan pakaian hingga meresap ke dalam sumsum tulang. Namun tekad api Seruni membuat ia tetap bisa duduk tegak bertahan, tidak bergeming sedikit pun dari posisi nyamannya yang semula. Pekerjaan rumitnya malam ini ternyata telah hampir dipastikan tuntas 100%, mencapai titik akhir.
Ia hanya tinggal merapikan sedikit ujung kawat potongan terakhir dengan menggunakan sebuah kikir penghalus besi berukuran kecil. Bertujuan utama agar permukaannya tidak menjadi tajam melukai, dan pastinya tidak akan memberikan goresan luka berdarah pada kulit daun telinga siapapun calon pelanggan yang akan beruntung memakainya nanti. Seruni dengan tangan gemetar penuh rasa haru memegang erat sepasang anting daun itu. Menyejajarkan posisinya tinggi-tinggi agar sejajar tepat di depan kedua bola matanya. Lalu ia memandangi dan mengagumi seluruh detail lekuk simetrisnya yang sungguh luar biasa cantik mempesona. Ia kemudian menyandarkan punggung lenturnya secara perlahan untuk bersandar ke arah dinding pilar beton kokoh di tempat belakangnya. Memejamkan kedua kelopak matanya secara perlahan dan tenang, dan perlahan mulai menarik napasnya dalam-dalam dengan penuh rasa kepuasan dan kelegaan tiada tara. Malam bersejarah itu, di atas sebuah lantai emperan ruko toko mebel barang antik yang sangat dingin membekukan, Seruni telah berhasil membuktikan dengan lantang dan sangat jelas kepada dunia luar bahwa dimanapun lokasi tempat ia berada, bersembunyi, dan dalam kondisi serba kekurangan apapun, keindahan dari sebuah karya seni luar biasa mahal selalu dan pasti dapat diciptakan dari nol. Asalkan hati senantiasa diliputi dan dijaga oleh rasa syukur yang mendalam, serta pola pikir cemerlang yang sama sekali tidak pernah mengenal batasan keputusasaan. Langit malam yang semula berwarna hitam pekat, kini perlahan mulai memudar dan berubah warna menjadi biru tua keunguan di ufuk timur. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Sebuah jam di mana kota besar ini sedang berada pada titik paling lelap dalam tidurnya. Suara bising jalanan yang biasanya tidak pernah mati, kini benar-benar senyap. Hanya menyisakan suara hembusan angin pagi yang bertiup cukup kencang, menyapu permukaan jalan beraspal. Di imperan toko mebel barang antik yang luas itu, Seruni akhirnya harus menyerah pada rasa lelah yang sedari tadi terus menyerang fisik dan matanya. Ia tidak lagi duduk bersila tegak seperti beberapa jam yang lalu. Tubuh rampingnya kini tampak bersandar dengan sangat rileks pada pilar beton kokoh yang berada di sudut dinding ruko. Kedua kelopak matanya terpejam dengan sangat damai, dan deru napasnya terdengar begitu halus serta teratur memecah kesunyian. Kain selendang batik yang sebelumnya ia gunakan sebagai alas duduk, kini sudah ia tarik ke atas untuk menutupi bagian pundak hingga ke ujung kakinya. Berfungsi sebagai selimut darurat untuk menahan hawa dingin pagi yang terasa sangat menusuk tulang. Meskipun ia sedang tertidur pulas di lantai emperan jalan yang keras dan dingin, wajah Seruni sama sekali tidak menampakkan gurat penderitaan, kesedihan, atau rasa putus asa sedikit pun. Senyum tipis yang sangat manis masih tersisa dan tergambar jelas di bibirnya yang tertutup rapat. Tepat di hadapannya, koper biru tua yang beralih fungsi menjadi meja kerja itu masih berdiri dengan tegak. Di atas koper tersebut, tergeletak seperangkat peralatan tang besi yang menjadi saksi bisu kerja kerasnya semalaman suntuk. Dan di bagian tengah koper, tepat di bawah sorotan cahaya terang lampu jalan raya, dua buah karya seni mahakarya buatan tangannya terpajang dengan sangat indah mempesona. Lionin kalung berbentuk bunga teratai dan sepasang anting berbentuk daun meliuk itu memantulkan kilau warna emas kecoklatan yang sangat mewah. Seakan-akan kedua benda mati itu memiliki nyawanya sendiri dan sedang unjuk gigi menantang keindahan pagi yang akan segera datang. Tangan kanan Seruni yang kelapaknya sedikit kotor oleh noda debu kawat berkarat tampak terkulai lemas menjuntai ke lantai. Beristirahat total setelah menciptakan sebuah keajaiban di tengah malam yang sepi.
Di sudut lain kota besar ini, pada waktu yang hampir bersamaan, seorang pria muda berparas tampan sedang melangkah keluar dari lobi utama sebuah gedung apartemen mewah yang menjulang tinggi ke angkasa. Pria itu bernama Dirga. Ia adalah seorang pendiri sekaligus direktur utama dari sebuah perusahaan desain interior dan perhiasan yang sangat terkenal dan memiliki reputasi yang sangat luar biasa cemerlang di seluruh penjuru negeri. Dirga bukanlah tipikal bos perusahaan yang kaku, galak, atau selalu memakai setelan jas mahal yang membosankan di setiap kesempatan. Ia adalah seorang pria muda yang sangat nyentrik, berjiwa seni tinggi, dan memiliki cara pandang yang sangat luas terhadap segala macam keindahan di dunia ini. Pagi hari ini, ia hanya mengenakan sebuah jaket tebal bertudung warna abu-abu muda, celana panjang olahraga berbahan kain yang sangat nyaman, dan sepasang sepatu lari merek ternama yang solnya sangat empuk untuk digunakan berjalan jauh. Dirga sebenarnya sama sekali belum tidur sejak matahari terbenam kemarin sore. Pikiran di dalam kepalanya sedang sangat kacau balau dan dipenuhi oleh benang kusut yang sulit untuk diurai. Perusahaan desain miliknya sedang ditugaskan untuk menggelar sebuah pameran besar berskala internasional pada bulan depan. Namun, seluruh tim desain kreatif yang ia pimpin sedang mengalami kebuntuan ide yang sangat parah. Semua rancangan sketsa perhiasan yang diajukan oleh anak buahnya di kantor terasa sangat biasa saja. Kaku, sangat membosankan, dan sama sekali tidak memiliki jiwa atau cerita menarik di balik pembuatannya. Dirga merasa sangat frustrasi melihat hasil kerja yang stagnan tersebut. Oleh karena itulah, ia memutuskan untuk keluar dari apartemen mewahnya di pagi buta ini. Memilih untuk berjalan kaki menyusuri jalanan kota yang kosong melompong dengan sebuah harapan besar bahwa udara pagi yang sangat segar mampu membersihkan pikirannya dan mendatangkan sebuah keajaiban inspirasi yang sedang sangat ia butuhkan saat ini. Langkah kaki Dirga terdengar berirama dan sangat mantap saat sol sepatunya bergesekan dengan susunan lantai paving trotoar. Di tangan kanannya, ia menggenggam erat sebuah gelas kertas berukuran sedang yang berisi penuh dengan kopi hitam panas tanpa gula yang baru saja ia beli dari sebuah kedai kopi layanan Lantatur yang buka selama 24 jam penuh. Asap putih tipis mengepul pelan dari lubang kecil penutup gelas kopi tersebut, membawa aroma biji kopi panggang yang sangat kuat, harum, dan menggugah selera. Dirga terus berjalan menyusuri trotoar panjang tanpa tujuan arah yang pasti, membiarkan insting dan kedua kakinya mengambil alih peran sebagai penunjuk jalan pada pagi hari ini. Ia menatap ke arah deretan gedung bertingkat yang masih mematikan lampu utamanya. Merasakan sebuah kedamaian yang aneh saat melihat kota metropolitan yang biasanya sangat sibuk dan penuh tekanan ini, kini sedang terdiam bisu tanpa ada pergerakan manusia sedikit pun. Setelah berjalan kaki cukup jauh memutar melewati beberapa blok jalan besar, rute perjalanan santai Dirga secara kebetulan mengarah tepat ke sebuah perempatan jalan yang sangat tenang. Dari kejauhan jarak beberapa puluh meter, sepasang mata elang Dirga yang sangat tajam langsung menangkap sebuah pemandangan yang terasa sangat janggal, namun sekaligus sangat menarik perhatiannya. Di bawah sorotan terang benderang sebuah lampu jalan yang berdiri di pojok trotoar, ia melihat ada sesosok tubuh manusia yang sedang tertidur pulas di area emperan sebuah ruko toko mebel barang antik. Pada awalnya, Dirga mengira bahwa sosok tersebut hanyalah seorang tunawisma malang yang sedang mencari. tempat berlindung dari gigitan angin malam yang sangat dingin. Namun, saat langkah kakinya membawa tubuhnya bergerak perlahan semakin mendekati lokasi emperan ruko tersebut, rasa penasaran di dalam dadanya tiba-tiba melonjak naik dengan sangat drastis. Dirga menghentikan langkah kakinya tepat di batas trotoar jalan yang berbatasan langsung dengan area lantai keramik putih ruko tersebut.
Ia sama sekali tidak mengeluarkan suara langkah kaki sedikit pun, seolah takut mengganggu ketenangan sosok yang sedang terlelap di hadapannya itu. Matanya perlahan mulai mengamati seluruh detail pemandangan yang terhampar di depan matanya dengan sangat saksama. Layaknya seorang detektif yang sedang meneliti sebuah tempat kejadian perkara. Ia melihat seorang gadis muda yang sangat cantik tertidur pulas beralaskan sebuah kain selendang batik sederhana. Ada sebuah koper biru yang berdiri tegak, kotak kayu jati yang terbuka, dan beberapa buah tang besi yang tergeletak berantakan, namun memiliki pola susunan yang unik. Dan pada detik berikutnya, napas Dirga seolah terhenti secara tiba-tiba di tenggorokannya. Pandangan matanya langsung terkunci rapat dan sama sekali tidak bisa lepas dari dua buah benda kecil berkilauan yang tergeletak pasrah di atas permukaan koper biru tersebut. Dengan gerakan tubuh yang sangat perlahan dan hati-hati agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun, Dirga membungkukkan punggungnya sedikit untuk melihat dua benda itu dari jarak yang lebih dekat. Matanya melebar sempurna karena dipenuhi oleh rasa takjub yang amat sangat luar biasa hebat. Ia sedang menatap langsung ke arah sebuah liontin teratai dan sepasang anting daun yang seluruhnya murni terbuat dari anyaman kawat tembaga biasa. Sebagai seorang direktur perusahaan desain yang setiap hari selalu berurusan dengan emas murni, berlian mahal, dan berbagai macam perhiasan kelas dunia, Dirga tahu persis dan sangat paham tentang tingkat kesulitan yang dibutuhkan untuk membuat sebuah karya dengan detail serumit ini. Ia bisa melihat dengan sangat jelas setiap tekukan kawat yang dilakukan dengan tenaga perhitungan presisi, setiap jalinan simpul mati yang mengikat kuat tanpa celah, dan harmoni keseimbangan bentuk yang luar biasa sempurna pada kedua belah anting tersebut. Mahakarya ini jelas bukan dibuat oleh mesin pabrik modern, melainkan murni dibentuk oleh sepasang tangan manusia yang memiliki tingkat keahlian tingkat tinggi dan pastinya dibekali oleh kepekaan jiwa seni yang sangat jenius. Luar biasa indah. Ini benar-benar sebuah keajaiban nyata di pinggir jalan raya. Dirga membisikkan kalimat itu di dalam hatinya sendiri tanpa berani mengeluarkan suara sedikit pun dari mulutnya. Perasaan takjub dan rasa kagum yang amat sangat besar kini mengalir deras memenuhi seluruh rongga dadanya. Ia kemudian mengalihkan pandangan matanya dari perhiasan kawat itu dan mulai menatap lurus ke arah wajah Seruni yang sedang tertidur pulas di samping pilar beton. Dirga menatap wajah polos tanpa riasan itu dengan saksama. Ia melihat noda hitam debu kawat yang menempel tipis di ujung jari-jari tangan gadis itu. Menjadi sebuah bukti bisu betapa kerasnya usaha yang telah gadis ini lakukan semalaman suntuk di tengah cuaca yang sangat membekukan tulang. Dirga sama sekali tidak melihat Seruni sebagai seorang gadis jalanan malang yang patut dikasihani atau diberi uang sedekah belas kasihan. Sebaliknya, Dirga justru melihat Seruni sebagai sesosok seniman murni yang luar biasa tangguh, yang tidak pernah menyerah pada keadaan buruk, dan mampu mengubah keterbatasan ruang serta alat menjadi sebuah ledakan kreativitas yang sangat mahal harganya. Ini adalah tepat dan persis seperti inspirasi liar yang sedang sangat ia butuhkan untuk memecahkan masalah pameran perusahaannya bulan depan. Sebuah senyum lebar penuh rasa kepuasan akhirnya mengembang dengan sangat menawan di wajah Dirga. Ia kembali menegakkan punggungnya dan menatap ke sekeliling jalanan perempatan yang masih sangat sepi. Ia tahu bahwa ia tidak boleh membangunkan gadis hebat ini dari tidurnya sekarang. Seniman sejati membutuhkan waktu istirahat yang berkualitas setelah menghabiskan seluruh energi otaknya untuk menciptakan sebuah mahakarya. Dirga memutar otak cerdasnya dengan cepat, merencanakan sebuah cara perkenalan yang elegan, berkelas, dan tentu saja tidak akan membuat gadis ini merasa terkejut, ketakutan, atau merasa direndahkan harga dirinya. Dirga melangkah maju satu langkah dengan pelan,
memastikan sepatu larinya tidak menimbulkan suara decitan pada lantai keramik ruko. Ia kemudian meletakkan gelas kertas berisi kopi hitam panas yang sedari tadi ia genggam dan menaruhnya dengan sangat hati-hati di sudut meja koper biru milik Seruni, tepat di sebelah kotak perkakas kayu jati. Setelah memastikan posisi gelas kopi itu aman dan tidak akan mudah tersenggol jatuh ke lantai, Dirga kemudian merogoh saku dalam jaket abu-abunya dengan tangan kiri. Ia mengeluarkan sebuah dompet kulit tipis yang sangat elegan, lalu menarik keluar selembar kartu nama eksklusif yang terbuat dari bahan kertas tebal berwarna hitam kelam, dengan tulisan tinta emas timbul yang sangat mewah di permukaannya. Di atas kartu nama elit tersebut, terukir dengan sangat jelas nama lengkapnya, beserta jabatan mentereng yang ia pegang di perusahaan. Dengan senyum tipis yang penuh dengan sejuta rencana cemerlang untuk masa depan, Dirga meletakkan kartu nama hitam emas itu dengan posisi sangat rapi, menyandarkannya pada bagian bawah gelas kopi yang masih mengepulkan asap panas tersebut. Ia sengaja menaruhnya di posisi yang paling mudah terlihat, agar gadis itu pasti akan langsung menemukannya saat ia terbangun nanti. Setelah misinya meletakkan tanda perkenalan rahasia itu selesai dilakukan dengan sukses tanpa hambatan, Dirga perlahan memundurkan langkah kakinya menjauhi area emperan ruko tersebut. Ia tidak langsung pergi begitu saja meninggalkan lokasi itu, melainkan memilih untuk menyeberang jalan raya dengan langkah yang sangat ringan dan duduk diam di sebuah kursi besi panjang halte bus yang berada tepat di seberang bangunan toko mebel antik tersebut. Dirga menyilangkan kedua kakinya dengan santai, melipat kedua lengan tangannya di depan dada untuk menghalau hawa dingin pagi, dan terus menatap lurus dengan penuh kesabaran ke arah sosok Seruni yang masih tertidur pulas di seberang jalan. Ia sudah mengambil keputusan bulat di dalam kepalanya, bahwa ia akan terus setia duduk menunggu di halte bus dingin itu sampai matahari pagi benar-benar terbit sepenuhnya, dan memastikan dirinya menjadi orang pertama yang akan menyapa seniman brilian itu ketika kelopak matanya terbuka nanti. Cahaya matahari pagi akhirnya mulai mengintip malu-malu dari balik deretan gedung pencakar langit kota metropolitan. Sinar kuning keemasannya menyapu bersih sisa-sisa kegelapan malam, dan secara perlahan mulai menaikkan suhu udara yang sedari tadi terasa sangat membekukan tulang. Suara kicauan burung gereja yang saling bersahutan riang dari dahan pohon di pinggir jalan kini menggantikan posisi suara hembusan angin malam yang sebelumnya merajai kesunyian. Jalanan kota yang sempat mati suri beberapa jam lalu kini mulai berdenyut kembali, menunjukkan tanda-tanda kehidupannya. Satu persatu kendaraan bermotor mulai melintas di perempatan jalan. Para pedagang sarapan pagi mulai mendorong gerobak dagangan mereka menyusuri trotoar. Dan para pekerja dengan wajah yang masih terlihat sedikit mengantuk mulai berjalan terburu-buru menuju halte bus terdekat. Di tengah mulai ramainya aktivitas pagi hari itu, Seruni perlahan menggeliatkan tubuhnya yang masih terasa sedikit kaku akibat tidur di lantai emperan ruko yang keras. Ia membuka kedua kelopak matanya secara perlahan, menyesuaikan pandangannya dengan cahaya matahari pagi yang menyilaukan, dan menarik napas dalam-dalam untuk menghirup udara pagi yang terasa sangat menyegarkan paru-paru. Wah, ternyata sudah pagi, gumam Seruni dengan suara serak khas orang bangun tidur sambil mengucung tangan yang bersih. Ia kemudian merapikan posisi duduknya, melipat kain selendang batik yang ia gunakan sebagai selimut dadakan semalam, dan memasukkannya kembali ke dalam tas ransel kecilnya dengan rapi. Saat pandangan matanya beralih ke arah koper biru yang ia fungsikan sebagai meja kerjanya, gerakan tangannya seketika terhenti mendadak. Matanya membulat sempurna karena diliputi oleh rasa terkejut dan kebingungan yang luar biasa. Tepat di sudut meja kopernya, bersebelahan dengan kotak kayu jati kesayangannya, berdiri tegak sebuah gelas kertas berisi kopi yang masih mengepulkan sedikit asap putih tipis. Dan yang lebih mengejutkan lagi,
terdapat sebuah kartu nama mewah berwarna hitam kelam dengan tulisan tinta emas yang tersandar rapi pada bagian bawah gelas kopi misterius tersebut. Seruni mengerutkan keningnya, menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri dengan cepat, mencoba mencari tahu siapa gerangan orang baik hati yang secara diam-diam meletakkan kedua benda ini saat ia sedang tertidur pulas. Namun, ia tidak melihat ada satupun orang mencurigakan yang berdiri di dekatnya. Ia kemudian menjulurkan tangannya dengan sedikit ragu, mengambil gelas kopi kertas itu dan merasakan kehangatan yang masih menjalar di telapak tangannya. Aroma kopi hitam yang sangat kuat dan harum seketika langsung menyadarkan seluruh saraf di otaknya yang masih terasa sedikit mengantuk. Setelah menyesap kopinya, satu tegukan kecil yang terasa sangat nikmat di kerongkongan, Seruni meletakkan gelas itu kembali, lalu mengambil kartu nama hitam emas tersebut. Ia membaca deretan tulisan huruf kapital yang tercetak timbul di permukaannya dengan suara yang sangat pelan, seolah sedang mengejar sebuah mantra rahasia. Dirga, Chief Executive Officer, Dirga Fine Jewelry and Interior Design. Baca Seruni dengan dahi yang semakin berkerut dalam, mencoba mencerna seluruh informasi jabatan mentereng yang tertulis di kertas kecil itu. Wah, sepertinya orang yang meletakkan kopi ini bukanlah orang sembarangan. Tapi, apa maksud dari semua ini ya? Apakah dia secara tidak sengaja menjatuhkan kartu namanya di sini? Tepat pada saat Seruni sedang sibuk berkutat dengan isi pikirannya sendiri, seorang pria muda berjaket abu-abu melangkah menyeberangi jalan raya dengan gaya berjalan yang sangat santai dan penuh percaya diri. Pria itu adalah Dirga, yang sedari subuh tadi terus setia duduk menunggu di halte bus seberang jalan sambil menahan udara dingin pagi hari. Dirga sengaja memperlambat langkah kakinya saat semakin dekat dengan emperan ruko Seruni berada. Ia memasang ekspresi wajah yang sangat tenang, seolah-olah ia sedang kebetulan saja berjalan melewati jalanan trotoar tersebut. Selamat pagi. Kopi hitam di pagi hari memang selalu menjadi cara terbaik untuk memulai aktivitas yang panjang. Bukan begitu? Sapa Dirga dengan nada suara yang sangat ramah, hangat, dan jauh dari kesan mengintimidasi. Ia menghentikan langkah kakinya tepat pada jarak 2 meter di hadapan Seruni, menyilangkan kedua lengan tangannya di depan dada dengan santai, dan memamerkan sebuah senyuman tipis yang sangat menawan hati. Seruni sedikit tersentak kaget mendengar sapaan suara bariton yang tiba-tiba muncul di hadapannya itu. Ia secara refleks langsung mendongakkan kepalanya, menatap lurus ke arah pria asing berjaket abu-abu yang kini sedang berdiri tegap di hadapannya. Tatapan mata Seruni menelisik tajam setiap inci penampilan pria tersebut, mulai dari ujung rambut hingga ujung sepatu larinya, mencoba mencari benang merah antara sosok pria ini dengan kartu nama mewah yang sedang ia pegang. "Selamat pagi juga," jawab Seruni dengan nada yang sangat tenang, tanpa ada sedikit pun raut ketakutan atau rasa terintimidasi di wajahnya yang cantik. "Apakah kopi hitam dan kartu nama mewah ini adalah milik Anda, Tuan?" Dirga tertawa pelan mendengarkan pertanyaan yang diucapkan dengan gaya bahasa yang sangat lugas dan tanpa basa-basi itu. Ia sungguh sangat menyukai karakter kuat yang dipancarkan oleh gadis di hadapannya ini. "Iya, kopi itu memang sengaja saya belikan khusus untuk Anda. Dan mengenai kartu nama itu memang milik saya pribadi. Nama saya Dirga. Saya harap Anda tidak merasa terganggu dengan hadiah kecil dari orang asing di pagi buta seperti ini." Seruni meletakkan kartu nama tersebut kembali ke atas meja kopernya, lalu melipat kedua lengannya di depan dada, meniru persis gaya santai Dirga, dan menatap pria itu dengan pandangan yang penuh rasa selidik. "Terima kasih banyak atas kopinya, Tuan Dirga. Ini sangat menghangatkan tubuh saya di pagi yang dingin ini. Tapi jika boleh saya bertanya jujur kepada Anda sekarang,
Apa sebenarnya tujuan utama Anda memberikan kartu nama CEO perusahaan desain ini kepada seseorang yang Anda temukan sedang tidur di peren toko? Apakah Anda sedang berkeliling kota mencari donasi sedekah? Atau Anda hanya kebetulan sedang mencari sukarelawan untuk panti asuhan? Dirga kembali tertawa. Kali ini tawanya terdengar sedikit lebih lepas dari sebelumnya. Logika berpikir gadis ini benar-benar sangat tajam dan jenaka. Jauh berbeda dengan respon standar wanita pada umumnya saat diberikan kartu nama oleh seorang CEO kaya raya. Saya tegaskan bahwa saya sama sekali bukan sedang mencari penerima sedekah, dan saya juga bukan pengurus panti asuhan. Alasan utama saya berdiri di sini saat ini karena secara tidak sengaja, 1 jam yang lalu saya melihat 2 buah mahakarya seni yang luar biasa indah di atas koper biru ini. Cerita kali ini sampai di sini dulu ya. Kelanjutannya bakal kita bahas di episode berikutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan.